ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, yang mana para ulama sangat bersemangat di bulan Ramadan untuk menghatamkan Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan. Telah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, yang mana para ulama sangat bersemangat di bulan Ramadan untuk menghatamkan Al-Quran. Karena keagungan bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran di dalam. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka dari itu, ayo jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam sebuah hadis kita semua juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghatamkan Al-Quran setiap bulannya. Jadi ketika kita berada di bulan Ramadan, jangan sampai di bulan Ramadan saja kita fokus dalam Al-Quran, tapi di bulan-bulan selainnya nanti tetap Al-Quran di tangan kita dan kita berusaha untuk menghatamkannya. Nah, beradanya kita di bulan Ramadan berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, sampai-sampai dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iqra'il Quran fi syahr, khatamkanlah Al-Quran dalam satu bulan. Qultu inni ajidu quwwatan hatta qala faqra'hu fi sab'in wa la tazid 'ala dzalik. Abdullah bin Amr lalu berkata, aku mampu menambah lebih dari itu. Dia pun bersabda, bacalah
atau khatamkanlah Al-Quran dalam 7 hari, jangan lebih daripada itu. Dalam suatu riwayat 3 hari, jangan kurang dari 3 hari. Jadi maksimal dalam khatam Al-Quran 3 hari, jangan kurang dari 3 hari. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Al-Qur'anul Karim juga merupakan mukjizat yang sangat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu merupakan kitabul huda. Kitab yang membawa petunjuk kepada kita semua kaum muslimin. Maka ayo jamaah, hendaknya kita semua mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan memahami Al-Quran. Dengan kita melaksanakan atau melakukan hal-hal tersebut, akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dan juga merendahkannya dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Yang pertama tadi, mempelajari Al-Quran, membacanya setiap harinya. Yang ketiga, berusaha untuk menghafal, yang memahaminya, kemudian mengamalkannya. Ikhwan fillah rahmani wa rahimakumullah jami'an. Dan di sini terdapat keutamaan bagi para penghafal Al-Quran atau bagi orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran setiap harinya membacanya. Yang keutamaan bagi para penghafal Al-Quran ada pada 3 tempat. Yang pertama, di dunia. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Yang paling berhak untuk menjadi imam pada suatu kaum ialah yang paling bagus dalam membaca Al-Quran, yang mendahului menghafal Al-Quran, yang baik bacaannya, hafalannya. Pada keadaan ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan ahli Al-Quran. Kemudian tempat yang kedua, di alam barzakh. Hal ini terdapat sebuah kisah singkat dalam sebuah hadis. Seperti halnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika banyak yang gugur dalam peperangan Uhud, sehingga mereka kesulitan untuk menguburkan setiap orang yang wafat dalam satu kubur. Maka mereka meminta izin pada Rasulullah SAW untuk menguburkan 2 atau 3 orang dalam satu kubur. Dan beliau pun mengizinkannya dan mengawasi proses penguburannya. Dan ketika para sahabat membawa jenazah, Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Ayyuhum aktsar akhdan lil Qur'an?" Siapa di antara mereka yang paling banyak hafal Al-Qur'annya? Ayyuhal jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menunjukkan salah satu dari mereka betapa mulianya para penghafal Al-Quran. Jadi didulukan untuk dimasukkan ke liang kubur. Kemudian tempat yang ketiga, di akhirat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala?
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para penghafal Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta tarattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda Allah fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada para penghafal Quran, para pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah, serta bacalah dengan tartil, jangan terburu-buru. Sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Shahih Al-Jami' As-Shaghir. Mungkin ikhwani fillah rahmani wa rahmatullahu jami'an, dan cukup dengan kemuliaan ini sebagai kebanggaan dan keutamaan atas menghafal Quran, karena demikian itu merupakan karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala muliakan. Telah kita sebutkan keutamaan bagi para penghafal Al-Qur'an. Nah, tapi ayo jamaah, mari kita semua mempelajari Al-Quran. Baik kita menghadiri kajian tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran, atau kajian tafsir untuk memahami apa yang telah kita baca. Jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum bisa membaca Al-Qur'an. Dan hal ini patut untuk kita usahakan selama kita hidup di dunia. Belajar membaca Al-Qur'an, berusaha menghadiri majelis ilmu yang mengajarkan perbaikan bacaan Al-Qur'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an apa yang telah kita baca sebagai penyejuk hati kita, sebagai cahaya hati kita, sebagai penghilang gundah gulana atau kegalauan pada hati kita. Mungkin hanya ini bisa khatib sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.